Albert Wei seperti sudah akan mengalami serangan jantung. Dia meraung, "Aku tidak mengakui pernikahan antara kamu dengan Karin. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak mengenalmu." "Ayah, kamu mungkin tidak bisa menerimanya. Untuk sementara waktu, tidak apa-apa. Aku bisa mengerti." Mario Wang dengan tulus berkata. "Ayah, tenangkan dirimu. Bukankah Karin baru saja mengatakan bahwa kita adalah sekeluarga? Jika ada sesuatu, mari dibicarakan baik-baik. Jangan terburu-buru." Bibir Albert Wei bergetar dan dia menunjuk ke arah Mario Wang. Tidak bisa mengatakan apapun karena marah. "Kejahatan macam apa yang kulakukan?" Ala Flynn meratapi, hampir tidak tahan untuk menangis. "Putriku, kami menyuruhmu menikah dengan Marvin adalah untuk kebaikanmu sendiri. Bagaimana bisa kamu menikah dengan sampah seperti dia? Kamu ini membuatku dan ayahmu mati hidup-hidup." Karin Wei yang menyaksikan Ala Flynn pura-pura menangis pun mendengus dingin, sama sekali tidak menghiraukannya. Mario Wang buru-buru melangkah maju untuk memapa Ala Flynn. "Bu, aku menikah dengan Karin. Ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Mengapa kamu menangis? Juga, apa yang kamu katakan barusan tidaklah benar. Aku benar-benar bukanlah sampah. Kamu." Ala Flynn melepaskan diri dari papahan Mario Wang, hampir saja pingsan. Albert Wei akhirnya menstabilkan emosinya, mengambil akta nikah itu dari atas lantai dan membantingnya ke bawah kaki Mario Wang. "Pergi, cepat pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kamu dan Karin harus segera bercerai, segera." "Bercerai? Tidak dihitung jika kamu yang mengatakannya." Karin Wei mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai perut bagian bawahnya dengan kecemerlangan keibuan di wajahnya. "Ayah, lantas apakah kamu ingin anakku lahir tanpa seorang ayah? Menyuruhku bercerai? Jangan pernah berpikir tentang itu." Albert Wei dan Ala Flynn tidak percaya. Mata mereka melebar dan wajah mereka memucat. "Karin? Dia sudah hamil." "Tentu saja. Kamu harus mempunyai anak setelah menikah. Bukankah kalian sudah ingin menimang cucu? Aku akan memberi kalian seorang cucu." Karin Wei hanya bisa tersipu dan menggigit bibirnya. "Mario, bagaimana menurutmu?" Mario Wang hampir tertegun. "Anak, mereka baru saja mendapatkan aktanya kemarin lusa. Mereka bahkan belum pernah tidur di kamar yang sama. Jadi dari mana datangnya anak itu?" "Nona Wei, aku sangat terkejut jika kamu melakukannya begitu tiba-tiba." "Siapa namamu?" "Mario Wang, kan?" Albert Wei menarik nafas dalam-dalam dan menunjuk ke arah Mario Wang. "Aku akan memberitahumu sekarang juga. Tidak peduli apakah Karin hamil atau tidak, aku tidak setuju dengan pernikahan kalian. Kamu..." Perkataannya baru setengah jalan dan kemudian mereka mendengar suara rem yang menukik tajam. Sebuah mobil Lamborghini biru diparkir di halaman villa. Lalu seorang pemuda tampan berjalan turun, mengenakan Versace yang dibuat secara khusus. Ketika dia melihat ke ruang tamu, matanya langsung memanas. Karin Wei di kota A, sebuah kota metropolis internasional ini, tentu saja ada banyak sekali wanita cantik. Wanita seperti apa yang belum pernah dimainkan oleh Marvin Zhang. Tetapi bagaimana para penggemar vulgar itu bisa dibandingkan dengan Nona Wei, keindahan wanita yang terkenal akan kesempurnaannya dalam tubuh dan penampilannya, terutama temperamen dingin yang berada ribuan mil jauhnya itu, membuatnya ingin menekannya di bawah tubuhnya dan memanjakannya dengan baik. Hari ini, Karin Wei kembali ke kota. Awalnya, dia tidak mengetahuinya. Namun, Albert Wei kemudian berinisiatif menghubunginya dan mengundangnya datang untuk makan bersama. Apa artinya semua ini? Itu artinya, Albert Wei telah menyetujui hubungan mereka dan berinisiatif untuk mengirimkan putrinya ke tempat tidurnya. Dia bahkan telah menyiapkan cincin lamaran dan memasukkannya ke dalam sakunya, mengambil kesempatan ini untuk melamarnya hari ini. Dia akan berhubungan dengan Karin Wei di atas tempat tidur. Malam ini, Karin,
Paman Wei, Bibi Lin, pikiran Marvin Zheng dipenuhi dengan bayangan berhubungan intim. Hatinya gatal, matanya bersinar, dan dia berjalan cepat ke ruang tamu villa keluarga Wei. Di ruang tamu, adegannya sangatlah aneh. Begitu Marvin Zheng memasuki pintu, dia melihat Karin Wei berdiri di samping seorang pemuda asing dengan lapisan es di wajahnya. Helbert Wei mengarahkan jarinya ke pemuda asing itu dengan bibirnya yang sedang bergetar. Sementara Alef Lin berteriak bahwa dia tidak ingin hidup lagi dan terus meminta tali untuk menggantung dirinya. Ini, apa yang terjadi? Marvin Zheng berhenti di pintu ruang tamu dan merasa bingung. Bukankah dia disuruh datang untuk makan bersama? Mengapa sekarang ribut-ribut? Ini adalah tamunya. Mario Wang bereaksi dengan sangat cepat. Meskipun dia belum pernah melihatnya, namun dia dapat menebak identitas Marvin Zheng pada saat ini. Ayah mertua dan ibu mertuanya sedang marah-marah dan tidak tenang, sementara Karin Wei juga tidak menyambut tamu itu. Jadi, sebagai menantu dari keluarga Wei, dia harus maju pada saat ini. Dengan tatapan antusias, Mario Wang berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Marvin Zheng. Tuan Zheng kan, aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Perkenalkan diriku, namaku Mario Wang. Aku adalah suami Karin. Selamat datang di rumah kami. Mario Wang, suami Karin, otak Marvin Zheng berdengung sejenak. Dia kemudian tanpa sadar berjabat tangan dengan Mario Wang. Setelah berjabat tangan, dia baru bereaksi. Apa yang baru saja kamu katakan? Siapakah kamu? Dia adalah suamiku. Karin Wei melirik Mario Wang dan meraih lengan Mario Wang. Tuan Zheng, kamu mengetahui bahwa aku dan Mario sudah menikah dan datang ke sini untuk memberikan ucapan kepada kami, kan? Mario dan aku sangat berterima kasih. Menikah? Ucapan. Ekspresi Marvin Zheng tiba-tiba berubah, seolah teringat sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan matanya sudah menunjukkan kemarahan. Paman Wei, Bibi Lin, apa maksud kalian? Marvin, tidak. Tuan Zheng, wajah Helbert Wei memucat, dan dia nyaris tidak bisa tersenyum. Jangan salah paham, Tuan Zheng, Karin mendaftarkan pernikahannya di luar negeri tanpa sepengetahuan kami. Kami juga baru saja mengetahuinya.